Toskovat in the Belly of the Beast. Berikut review in-depth gue untuk parfum yang satu ini. Begitu gue pertama kali spray parfum ini di kulit gue langsung mendapatkan wangi sea salt yang effervescent. Jadi gini, lo pernah nggak ngemut tablet Redoxon yang belum dicelupin ke air sama sekali? Lo akan mendapatkan sensasi yang sama saat lo pertama kali sniff openingnya In the Belly of the Beast. Cuma bayangin Redoxon ya ganti jadi air laut. It's a burst of effervescent sea salt notes bersamaan dengan wangi leathery yang menjadi base dari parfum ini yang lo udah bisa nyium langsung di awal-awal. Leathery-nya ini kayak suede. Jadi somehow bikin imajinasi kayak lo lagi pakai baju pelaut terus lo lagi mengarungi lautan yang luas banget dan banyak ombak, lo kecipratan air laut dari ombak yang menerjang di depan lo gitu. Dan semakin dia dry down, ada wangi-wangi yang muncul yang gak ada di opening sebelumnya, yaitu wangi sedikit woody, sedikit rustic, somehow menggambarkan wangi karat yang ada di dek kapal. Gue ngomong kayak gini karena gue sangat familiar dengan kapal pelni. Bokap gue dulu kerja di ekspor-impor ikan dan gue sering banget dinaikin pelni kalau misal mau pulang kampung ke Pontianak. Dan kemarin gue sama bini gue pas ke Bali juga gue lewat jalur darat, jadi gue naik kapal feri dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk. Nah, I can recall that sensation. I can recall the smell of dek kapal yang udah bekarat. Mesin kapalnya juga gue bisa recall wangi tersebut di dalam In the Belly of the Beast ini. Bersamaan dengan wangi sea salt yang masih terus mendominasi dari opening sampai ke hard notes. Begitu dry down, this is what makes it unique. Tadi kan gue udah bilang ada wangi leather yang kayak suede. Yes, itu masih ada. Cuma somehow wangi sea saltnya ini berubah menjadi wangi kombu yang umami gitu. Dia bukan lagi wangi asin, tapi wangi gurih. I don't know what's the purpose of making this sensation, tapi ya memang bikin gue berimajinasi bahwa gue lagi ada di sebuah lautan yang sangat dalam, bergabung dengan biota-biota laut lainnya. Dan gue lagi menelusuri kapal yang sedang karam dan jatuh di dasar laut. Dan somehow ada satu faset di dry down-nya yang bikin gue keinget sama Secretion Magnifique. Tapi gue nggak tahu itu apa. Yang jelas, kalau misal dibandingin Secretion Magnifique ya, ini jauh lebih pleasant. Tapi sekali lagi, ini parfum bukan untuk rakyat biasa. But if you're adventurous enough, you're going to find this mesmerizing. Sejauh ini gue udah nyobain 5 varian Toskovat, ini yang kelima. Dan gue bisa bilang bahwa Toskovat bukan buat orang yang nyari luxury. Toskovat adalah buat orang yang bisa appreciate cinematic storytelling. Someone who can see that fragrance can be a powerful medium for storytelling. Dan orang-orang yang nyari karakteristik lebih dari sebuah parfum. Selain dari menjadi wangi disukai orang dan mendapatkan sensasi kemewahan gitu. This is something else. Kalau mau gue review keempat varian Toskovat lain, follow gue ya.